Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini saya bersama keluarga sedang berwisata di daerah pegunungan di satu kota di Jawa Tengah. Saudara, berbicara tentang manfaat gunung bagi kehidupan manusia sangatlah banyak dan kita akan terkagum-kagum dibuatnya. Selain sebagai tempat wisata untuk menyegarkan dan menyenangkan jiwa bagi setiap pengunjungnya, gunung juga bermanfaat sebagai tempat di mana tanaman, tumbuhan tumbuh subur di tanah pegunungan itu. Dan juga pegunungan juga bisa sebagai tempat menyimpan air yang banyak. Pegunungan juga sebagai tempat untuk mengatur iklim. Dan pegunungan juga bermanfaat sebagai tempat perlindungan bagi hewan-hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan langka. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar bagaimana penulis Alkitab, seorang pemazmur yang terkenal yaitu Raja Daud, menggambarkan Allah seperti gunung batu yang memiliki manfaat, yang memiliki kekuatan yang begitu besar bagi kehidupan Daud dan juga bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari sama-sama kita baca di dalam kitab Mazmur, Mazmur 62 ayat 3. Daud bermazmur demikian. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, Daud juga melanjutkan dan menekankan kembali di dalam Mazmur 62 ayat 7-8. Dia mengatakan bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Saudara, Mazmur 62 ditulis oleh Daud pada masa dia melarikan diri dan hidup di tengah-tengah ketakutan pada waktu dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri. Seperti biasa ketika Daud dikejar-kejar oleh orang yang ingin membunuhnya seperti Raja Saul, tentara-tentara Filistin, ya termasuk juga sekarang Absalom, anaknya, dia selalu melarikan diri di pegunungan-pegunungan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pelariannya Daud merasakan perlindungan Allah. Di dalam gunung, di atas gunung, Daud merasakan perlindungan Allah yang tidak habis-habisnya. Oleh sebab itu keluarlah satu mazmur yang indah. Daud mengatakan bahwa Allah itu seperti gunung batu keselamatanku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang patut kita percayai sebagai orang percaya. Apa yang sudah dialami oleh Daud benar-benar dia tuangkan di dalam mazmur yang indah. Saya ada satu kesaksian, saudara. Mungkin saudara semua mengenal nama Indira Gandhi, Perdana Menteri wanita yang pertama, yaitu bagaimana Perdana Menteri ini memiliki satu kekuasaan, satu kekuatan yang luar biasa, di mana sebagaimana lazimnya saudara, seorang Perdana Menteri dikawal oleh beberapa pengawal yang andal, pengawal yang kuat, dan pengawal ini sungguh-sungguh harus setia kepadanya. Tetapi suatu saat saudara, tanpa terduga-duga, di rumahnya sendiri, ketika Perdana Menteri Indira Gandhi ingin pergi untuk mengadakan satu rapat penting dan dia dikawal oleh pengawalnya yang setia. Tiba-tiba salah satu dari pengawal itu menembak Indira Gandhi. Pada waktu itu juga dia mati. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang terdekat, pengawal yang dipercaya, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh diandalkan oleh Indira Gandhi, justru dialah yang menyakiti, justru dialah yang menembak, dan justru dialah yang membuat penderitaan bagi Indira Gandhi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang Daud ungkapkan kepada Allah. Ketika dia tidak bisa lagi mengandalkan orang-orang dekatnya seperti Absalom anaknya, kemana dia harus lari? Daud mengatakan, aku hanya bisa lari ke gunung batu
keselamatanku, kota bentengku, yaitu Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan terkecoh dengan pendapat dunia atau juga dengan perilaku-perilaku orang dunia yang tidak percaya Allah. Mereka menganggap bahwa gunung sebagai Allah mereka. Sehingga orang-orang dunia datang ke gunung mencari kekayaan, mencari kekuasaan. Mereka datang ke gunung, mereka mencari kekebalan, semuanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tetapi Alkitab melukiskan bahwa Allah itu seperti gunung batu. Sesungguhnya kekuatan Allah itu lebih dari gunung-gunung yang pernah kita lihat. Gunung-gunung yang mungkin pernah saudara kunjungi. Karena tidak mungkin ciptaan akan melebihi penciptanya. Hanya Daud menggambarkan seperti gunung batu yang tidak pernah bisa gampang sekali untuk dirobohkan, dijatuhkan dan dihancurkan. Itulah Allah bagi Daud dan bagi saudara dan saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti Raja Daud, apa yang dia peroleh ketika berlindung kepada gunung batu yaitu Allah itu? Yang pertama, Daud mendapatkan ketenangan. Saudara, ketika seseorang mendapatkan ketenangan di bawah kaki Allah, mendapat kejernihan pikiran, disitulah dia dapat berdoa, dapat berpikir dan memiliki hikmat. Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, saudara. Bukan dekat gunung, tapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, saudara, yang kedua, apa yang diperoleh Daud ketika dia dekat kepada Allah yang adalah gunung batunya? Dia memperoleh kemenangan. Daud tidak perlu berperang sendiri, tetapi Allah yang maju untuk memberikan kemenangan kepadanya. Mazmur 62 ayat 8. Di situ Daud mengatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini jika saudara ada dalam ketakutan, jika saudara sekarang mungkin dikejar-kejar musuh, lawan bisnis saudara, atau lawan pelayanan saudara, atau saudara sekarang mungkin sedang dihimpit oleh keadaan ekonomi yang mengejar-ngejar saudara untuk kehancuran keluarga saudara, atau penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau persoalan rumah tangga yang tidak beres, atau juga masalah-masalah lain, keterikatan dengan obat-obatan, atau saudara ketakutan dalam menghadapi masa depan, dan lain banyak sekali yang mengejar-ngejar saudara. Saat ini saya ingin mengatakan, saudara, jangan menunggu kehancuran lalu baru saudara datang kepada gunung batu yaitu Allah itu. Sekarang ini segera larilah berlindung kepadanya. Engkau akan tenang, engkau akan menang. Yesuslah gunung batu keselamatanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.